إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan kebaikannya kepada kita semua. Hingga pada siang hari ini kita masih diberi kehidupan, diberi kekuatan, kesempatan, dan terlebih masih dijaga di atas hidayah Islam. Salawat dan taslim kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat kita siang hari ini adalah bersyukur setelah ibadah. Perlu kita ketahui bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ada dua macam. Ada nikmat dunia dan ada nikmat agama. Tentunya nikmat dunia, nikmat yang tidak bisa dihitung. Ya, nikmat yang tidak bisa dihitung karena banyaknya. Tapi bersamaan dengan itu, dunia dengan segala isinya tidaklah mengalahkan beratnya sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dia lebih baik daripada bangkai. Dan tidaklah mengalahkan setetes air yang melengket di jari ketika dicelupkan dalam lautan. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukurinya. Maka bagaimana dengan nikmat ibadah atau nikmat agama? Tentunya dia merupakan nikmat yang besar. Dengannya lah kita dicipta, tujuan kita hidup, dan maksud dari semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk kita beribadah kepadanya. Maka ini tentunya lebih patut untuk kita syukuri. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur selepas ibadah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin." Bersyukurlah atau ingatlah dia sebagaimana dia telah memberi hidayah kepada kalian, di mana sebelumnya kalian orang-orang yang sesat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat hidayah. Ya, dulunya kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman, tidak mengenal salat, tidak mengenal tauhid dan sunnah, tidak mengenal majelis ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadhkuruhu kama hadakum, ingatlah dia sebagaimana dia telah memberi hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin, di mana sebelumnya kalian orang-orang yang sesat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah taharah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun atau la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dengan agama ini memberatkan kalian, akan tetapi Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Walitukmilul ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Perhatikan selepas taharah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kesyukuran. Ya, mengingatkan akan kesyukuran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka hendaknya mereka menyempurnakan jumlah bilangan bulan, yaitu bulan puasa. Hendaknya mereka berpuasa selama 1 bulan, ya, dengan menyempurnakan selama 1 bulan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya mereka mengagungkan Allah atas hidayah tersebut. Mereka bisa berpuasa selama 1 bulan agar mereka mengagungkan atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dalam banyak ayat selepas ibadah, baik ibadah haji, ibadah puasa, ibadah taharah, ibadah salat misalnya, Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh saya mencintaimu." Maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Alla tada'anna dubura kulli salatin an taqul," agar hendaknya engkau wahai Mu'adz tidak meninggalkan di belakang solat untuk mengucapkan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa beribadah kepadamu. A'inni ala dzikrik, bantulah saya agar saya berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Perhatikan dalam hadits ini diantaranya adalah wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Dan hadits ini dianjurkan untuk kita baca sebelum salam. Kita baca sebelum salam karena termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu sebelum salam, walaupun boleh kita baca selepas salam atau selepas zikir. Jadi dalam banyak ayat dan juga hadits Nabi SAW mengingatkan kita untuk bersyukur selepas ibadah. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka sering menyebutkan, walaulallah ma sallaina wa ma sumna wa ma tasaddaqna, atau semana itu. Mereka mengatakan seandainya bukan karena Allah, ya kita enggak sholat, kita enggak puasa, kita enggak bersedekah. Mereka mengingat nikmat agama. Artinya mereka bisa sholat, mereka bisa puasa, mereka bisa menegakkan tauhid dan sunnah, mereka bisa belajar agama. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Maka hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan jadilah hamba yang bersyukur. Dalam ayat ini bukan lagi menyebutkan ibadah salat, ibadah puasa, ibadah tahara, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah, kemudian memerintahkan syukur. Ibadah apa saja? Seorang ketika dia bisa beribadah, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, dan hendaknyalah engkau beribadah kepada Allah dan jadilah engkau hamba yang bersyukur. Maka selepas ibadah dianjurkan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Setelah kita melakukan ibadah, dimudahkan kita beribadah, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ibadah atau nikmat agama tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang banyak terhadap manusia, akan tetapi hanya sedikit manusia yang bersyukur. Jadi sedikit manusia yang bersyukur. Memang kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit hambaku yang bersyukur. Dan iblis tahu betul, ya, dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia, dan kebanyakan manusia nantinya tidak bersyukur kepada Allah. Iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Oleh karenanya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya lah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat agama, atas nikmat hidayah, atas nikmat bisa menegakkan tauhid dan sunnah, bisa meninggalkan syirik dan bid'ah,
ya bisa melaksanakan perintah, bisa meninggalkan larangan, bisa berhijrah, bisa beristighfar, dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat tersebut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kebiasaan khutbah Jumat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah dengan 2 kali khutbah. Maka sebelum kami tutup dengan salawat dan doa, kami mengingatkan apa yang membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya akan nikmat agama. Perhatikan betapa besarnya nikmat agama. Ada satu hadits yang membuat kita tercengang dan bisa melihat betapa besarnya nikmat agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kerjaan atau usaha atau upaya kita salat 2 rakaat di akhirat kelak, itu gaji kita akan mengalahkan dunia beserta isinya. Itu sekali salat. Itu sekali salat. Artinya apa? Orang yang tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu berarti dia kehilangan dunia, dia kehilangan ya nikmat sebesar dunia dengan segala isinya. Iya, dia kehilangan seperti atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan bagaimana kalau dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, bagaimana dengan yang wajibnya? Karena para ulama sepakat bahwasanya bagaimanapun besarnya ibadah sunnah, tapi tidak akan mengalahkan yang wajib. Nah, yang sunnahnya saja 1 kali dikerjakan, itu sudah mengalahkan dunia beserta isinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Bagaimana dengan yang wajibnya? Oleh karena itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kita diberi hidayah, ya diberi hidayah tauhid dan sunnah, diberi hidayah beramal di atas ilmu, ya diberi hidayah bisa meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, ya diberi hidayah untuk bisa bermajelis ilmu, bisa berhijrah, bisa istighfar, dan bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Sering kita mengingat nikmatnya, kita menggali betapa besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat dunia maupun nikmat atau apalagi nikmat agama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa qalban khashi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma taf'alun.